Jadi apa nih? Kita mau buat apa nih hari ini? Kita bakal kenalan diri dulu dong. Ya nggak sih? Siapa aku? Aku Angel. Aku Lita. Kita di sini mau ngobrol ya. Lebih tuh pasti kayak gibah-gibah. Oh enggak Sesuatu gibah. yang hot. Ya, kita fokus grup discussion. Kita mau ngomongin yang lagi viral-viral aja ya nggak? Yoi. Oke, langsung Gimana? aja kali dari lo dulu deh. Lo punya Dari kabar hot gua. apa nih seminggu ke belakang ini nih? Gue tuh ada satu yang hot banget. Ini tuh kayaknya pasti teman-teman tuh pada tahu karena ini tuh rame di X sama di TT di TikTok. Jadi rame banget kan tuh ada apa? Satu cewek post di X gitulah, post threadnya gitu di X. Banyak tuh kan bisa lagi cerita-cerita biasa, tapi ini kasusnya soal pelecehan seksual. Jadi itu mbak-mbaknya tuh mengalami pelecehan seksual. Wow. Dan ini tuh cowoknya itu bisa dibilang universitas terkenal dia. Di mana tuh? Dia dari UNUD. Bali. Iya, dan dia angkatan 2022. Jadi ya mungkin kayaknya masih muda kali ya guys. Ini tuh masih muda. Jadi Masih cimit-cimit. ya begitulah. Jadi ceritanya diangkat lah gitu pelecehan seksualnya. Nah, kronologinya itu nih, jadi si cewek sama si cowok itu kan deket nih, kenalan awalnya dari sosmed dan Instagram lah, DM-DMan gitu. Terus pernah ketemu sekali dua kali kan. Ya. Nah terus pernah nih si cewek lagi di kosan teman ceweknya. Kebetulan teman ceweknya ini juga kenal sama si cowok itu, ya Cowok bisa ini dibilang oknum agak ini. se-circle lah ya mungkin kali ya. Circlean terus? Nah dari situ kan main tuh di situ di kosan. Nah si cowoknya itu nggak bawa motor ke sononya, dia sama nebeng sama temennya cowok juga. Terus si cewek ini udah jam 3 subuh baru mau pulang kan, mau anggap aja jalan-jalan dulu lah gitu lah katanya kan. Tapi harus nganterin si cowok ini dulu katanya, karena si cowok nggak bawa motor. Tapi nih cewek gue juga bingung ya, entah apa, lu bisa nggak sih jalan dengan HP lowbat mati total dengan jam 3 subuh? Jadi dia HP-nya lowbat. Iya, dengan jam 3 subuh gitu lu bisa mikir nggak sih kenapa lu masih mau berani jalan dengan jam 3 subuh dengan cowok yang bisa Aduh. dibilang notabene-nya lu nggak kenal, Nggak kenal banget. banget gitu. Iya. Oh, jadi dia tuh ceritanya dia HP-nya lowbat tapi dia masih mau Iya, jalan. dia mau nganterin si cowok ini. Aduh, terus Tapi si cowok ini ngajak ke pantai jam 3 gitu. Buset, Gila nggak sih? ke pantai jam 3 subuh mau ngapain aja? Gue gak tahu pergaulan mungkin di Bali atau gimana kayak gitu, tapi ini tuh agak aneh aja gitu loh. Jadi setelah itu jalan lah tuh mereka berdua ke pantai gitu-gitu kan. Si cowoknya ini nembak si cewek. Nembak Tapi- apa? Nembak Nyatain perasaan kan? Iya betul. Oke, terus? Jadi kayak dia nembak, ditolak mentah-mentah. Nah, Si cowoknya masih gak apa-apa gitu loh. terus? Jadi diajak lah dia akhirnya mau pulang nih, mau disuruh mau ngantar pulang. Jadi si cowok bilang ke kosan dia aja dulu lah dengan embel-embel ngecas HP. Dengan ngecas HP ya tahu aja lah kaki zaman sekarang kan embel-embel ke kosan dengan cas HP kayak gitu-gitu kan. Aduh, gak usah percaya deh kayak begitu-gitu. Iya, gak usah dipercaya kan. Terus akhirnya udah pergi nih Nah. ke kosannya dengan ucuk-ucuk ngecas HP. Nah si ceweknya itu sampai sana nggak buka sepatu, gak simpan tas juga, cuma numpang ngecas bener-bener Oh, iya. pure numpang doang. Terus si temen ceweknya ini nelpon, katanya, lu di mana sih udah malam nggak balik-balik? HP Katanya, kan dia udah cas di Udah- oh, kosannya. iya, udah cas di kosannya. Iya udah cas di kosannya, nelpon. Lu di mana sih kok nggak balik-balik? Udah jam segini. Iya, gue bentar lagi balik kok katanya gitu kan. Nah abis itu katanya si teman ceweknya ini mau ngobrol sama teman cowoknya. Tapi bodohnya di loudspeaker kan. Nah teman ceweknya ini juga bilang apa? Dia di situ aja dong, di kosan gue sempit nih. Jadi Iya kan? temen ceweknya ini tuh kayak Iya, jadi benar-benar teman ceweknya bilang dia di situ aja dong, sempit nih, gitu kan maksudnya. Jadi ya udah. Terus akhirnya mereka tuh ngecas gitu ngobrol. Tapi si cowoknya bilang nanti dia bakal biarin si cewek ini tidur sendiri kok, dia bakal tidur di kamar punya di sebelah, dia bilang ke teman ceweknya. oke. Nah abis itu dia pinjemin lah nih cewek baju tidur. Nah si cewek gantinya di toilet kan. Pas keluar si cowok masih di situ.
Bayangin aja si cowok nggak mau keluar dengan posisi dia udah ngunci pintu. Ih, Dia udah ngunci pintu, ya kan? Terus tau nggak sih, si cewek kan bilang, kok lu nggak keluar? Nggak, gue mau di sini aja. Terus apa? Dia maksa nih cewek lepasin semua bajunya gitu, busananya, jadi full naked gitu loh guys. Jadi kayak agak ambiar gitu loh. jadi dia maksa. Jadi dia maksa narik baju lu semuanya. Ih, Tapi ini ada satu plot twist yang mungkin lu kaget banget. Apa? Lu tau nggak siapa? Ceweknya mens, anjir lagi mens. Terus kayak tapi tau nggak sih? dipaksa. Iya, tapi si cowoknya masih kegak percaya gitu loh. Jadi tarik bajunya semua kan. Terus dipaksa, diperkosa dengan posisi Like masih meh. dia maksa, dia katanya maksa pakai yang kecil itu mungkin ya. Terus dia maksa, tapi dia kayaknya agak struggle dengan itu kan, jadi nggak bisa zeret gitu kan. Lu tau nggak dia nyoba pakai apa? Pakai jari anjir dengan posisi mens. Jadi kayak, Ini kayak ceritanya ini banget. ini tuh emang lagi hot banget di semua sosmed kali ya. Mungkin orang-orang juga mungkin tahu. Setelah ngelakuin itu, kayak gak terjadi apa-apa, dia nganter balik ceweknya ini ke teman ceweknya. Terus si cewek ini baru bisa speak up sekarang. Itu udah kejadiannya kapan? Nggak tahu, katanya belum lama, udah lama gitu. Terus pernah ketemu lagi setelah kejadian itu, pernah ketemu beberapa kali lagi, diajak ketemu kan. Tapi katanya ceweknya nggak mau, tapi gue herannya masih komunikasi. Nah, karena si cowok ini mungkin karena bete atau apa, ditolak dan lain sebagainya, dia ngeblok semua akses si cewek. Jadi dia ngeblok, agak playing victim sih memang. Iya. Kenapa kadang kayak gitu ya? Iya. Kenapa nggak bisa menerima kalau ya udah lu ditolak gitu loh? Iya, terus dengan posisi lu udah perkoas anak orang gitu loh, maksud gua. Tapi kalau kayak gitu tuh posisi jadi korban tuh sulit tahu, karena kondisinya untuk orang awam ya, orang awam pasti ngeliatnya kayak sama-sama mau kali. Kadang kan jadi korban kan terus itu gara-gara itu ya. Jadi karena makanya di kosannya dia. Jadi pakai makanya bajunya banyak dia. pro dan kontra sih emang di sosmed itu banyak pro dan kontra. Kenapa ceweknya masih jam segitu masih di luar, terus jam segitu masih di kosan cowok, masih aja mau diajak, sedangkan dia bisa bawa motor sendiri. Dia gue bisa nganterin si cowok itu, dan emang banyak pada protes sih. Tapi the hell, lu mikir gak sih cowok mana yang mau memperkaos orang dengan posisi lagi mens sih? Kayak Mas sinting juga sih cowoknya sih, maksudnya terlalu ya, nafsuan, tapi nggak gitu. kayak udah kalau misalnya lu ditolak ya udah terima aja gitu. Iya. Jadi kasusnya yang dia update di X itu cuma sampai segitu. Katanya dia bakal speak up lagi tambahan kalau misalnya si cowok berulah, dan dia bakal ngasih tahu semua kebusukan si cowok ini. Dan si cowok itu emang angkatan 2022 di UNUD. Ada nama lengkapnya, cuma kita nggak usah ngomongin ya, gitu. 2022 berarti Ya gak sih, masih anak baru gak belasan sih? tahun, 20 tahun ya baru. Iya, pasti. Baru 20 tahun, gila. Terus lu memperkaos anak orang dengan lagi mens, apa yang lu harapkan? Darah mens manis? Kayak Masih 20 tahun udah berani kayak begitu, lu ke depan gimana? jadi kayaknya dulu. Tapi dia juga nggak tahu pro atau enggak, tapi dia masih struggle dengan mau ngelancarinnya, nggak bisa, makanya dia masukin pakai jari gitu loh. Anak zaman sekarang serem ya? Kayak Anak SMA zaman sekarang dia tuh serem. the hell, gue bingung banget sama kasus zaman sekarang. Enggak, iya bener. Maksudnya masih makin banyak merajalela. Orang-orang yang makin gak jelas tuh makin muncul, ada aja gitu beritanya. Jadi itu lagi viral banget. Jadi ya begitulah, mungkin sekarang juga masih viral kali ya, dan masih diusut juga sama pihak universitasnya gitu. Jujur gue nggak tahu sih, gue nggak tahu kabar ini karena gue jarang banget buka X juga. Itu viral banget. Dan gue tahu juga bukan dari X, tapi gue tahu dari TikTok. Orang yang masukin cuplikan-cuplikan dari X ke TikTok. Banyak sih yang kayak gitu. Betul. Oke. Ini lumayan meng-shock ya, kayak Dengan berita pertama aja udah shock kan, berita hot hari ini yang gitu. viral ya. Kalau gue nemu yang lagi viral itu dari TikTok. Apaan tuh? Jadi lu tau gak sih HR? Gue yakin lu tahu karena lu suka scroll TikTok. HR yang kesel banget sama Gen Z itu, yang namanya dia itu. Jadi lu tahu kan pasti? Tahu. Tapi mungkin teman-teman belum tahu. Jadi gak apa-apa, spill aja. Jadi ceritanya itu ada HR yang ngerekrut orang, wawancarain orang itu tuh Gen Z. Dan awalnya tuh cuma perkara Gen Z ini pas interview nanya apakah perusahaan ini ngasih
fasilitas mes gitu kan. Terus ditawarin kerja jadi posisi sales, nggak mau kan dia. Pokoknya yang dia apply itu tuh beda sama yang ketika di interview gitu. Nah terus HR ini tuh kayak speak up gitu loh. Nggak speak up juga sih, dia tuh kayak lagi gosip aja gitu loh sama temennya di kantor. Jadi kayak lagi gosip, ditaruh HP-nya di sini gitu. Terus dia kayak ala-ala gitu ya, ala-ala zaman sekarang lah ya. Dia ngegibahin itu, bilang kalau masa nanya Mes sih lu mau kerja atau nyari rumah? Jadi aneh-aneh aja kalau kamu kerja. Dia tuh nyebut kayak gitu. Ya tapi parah banget sih, enak Gen Z zaman sekarang anjir, tolong banget jangan milih-milih pekerjaan, please banget. Gak mau capek tapi pengen duit. Jadi aneh-aneh aja ya gue. Dan bawa-bawa Gen Z banget kan? Iya, dan dia tuh nyebut kalau Gen Z tuh kerja tuh pilih-pilih. Terus gak mau susah. Sebenarnya ya kalau menurut gue gak bisa kita ngegeneralisir satu generasi hanya karena oknum tertentu gitu loh. Dan menurut gue sih ini juga gak bijak banget ya, maksudnya sebagai HR gitu. Dia gak menggunakan sosmed dengan baik. Iya. Dan yang satu gue pertanyakan, emang lu bukan Gen Z, lu bukan Gen Z. Dari muka lu aja tuh kayak, lu bukan tua-tua amat juga. Lu kalau mau masuk milenial juga mungkin kagak ya. Soalnya Gen Z juga mungkin dari 90-an kali ya. Siapa tau lu udah baby boomer kali ya, mungkin ya agak-agak. Lu tau gak dia asli Gen Z, dia tuh diusut sama netizen, dia tuh sebenarnya Gen Z. Terus dia itu perusahaan pialang. Iya, yang katanya bukannya cuma untuk posisi admin HR, tapi yang ditarik jadi sales. Itu kan biar lu dapat untung kan, bos. Lu tuh dalih-dalih lu tuh nggak guna gitu loh. Banyak sekarang Gen Z yang ditawarin dari LinkedIn dan lain sebagainya, nggak lu dari email, dari nomor handphone, nggak guna. Nggak ada juga yang mau di lu kalau misalnya lu tahu perusahaan lu tuh nggak benar. Pakai dia kan buat lagi gitu. Yang apa buat TikTok lagi katanya. Klarifikasi. Kan gua tuh ya udah ya jangan ada Gen Z yang lamar di kantor gua. Emang kantor lu? Terus banget yang gue kesel adalah dia tuh nggak ngerasa bersalah. Dia bilang klarifikasi yang dia sambil nyatakan itu. Sayangnya 2 video tadi udah di take down sama dia kemarin. Jadi ini rame lagi di TikTok, banyak yang nge-stitch, banyak yang nyari video dia karena dia tuh hapus videonya. Dia udah take down tuh videonya, tapi kan beruntung nih banyak orang yang udah sempat nge-stitch dengan pengaman-pengaman mereka. Dan menurut gua tanya, fasilitas tuh gak ada yang salah karena ya itu kan emang kewajiban dia. Terus apa yang salah dengan Gen Z dan lu memukul rata semua Gen Z itu seperti itu? Lu tuh miskin otak lu. Tahu nggak otak lu di mana nih? Di kaki gua nih. Kayak gila gak guna lu otak lu. Kayak itu tuh hak kita nggak sih kayak untuk menanyakan cuma itu? nanya dan semua orang tuh perlu. Gila. Siapa tahu emang dia lagi butuh mes dan lu tinggal jawab aja. Kalau nggak ada ya lu tinggal jawab aja nggak ada. Lu tau nggak orang-orang kayak gitu tipikal yang pembuli di kantor? Iya. Gitu Terus loh. kenapa lu nggak suka Senior banget gitu loh? Aku heran kenapa dia nggak suka banget sama orang-orang yang nanya-nanya gitu. Nah, padahal HR pun berhak untuk menjawab itu karena itu fasilitas yang diberikan oleh kantor. Dan itu bukan punya lu. Kalau itu kantor lu ya udah kantor lu kan pialang, nggak guna. Terus banyak tau yang ngehujat dia nyebut aneh-aneh, jangan-jangan dia yang aneh-aneh. Iya kali ya. Jangan-jangan aneh-aneh ya. Ya udahlah, gue malas nih bahas lu. Gue mau bahas Apa? yang hot nih. Apa? Katanya ada, ini gue nonton di TikTok sih, ada suami yang lagi hamil gede. Kenapa jadi kayak begini? Jadi kayak itu tuh katanya suami istrinya emang sering ribut nih, cekcok ya kan. Tapi suaminya nggak pernah sampai segitunya. Lu tau nggak sih ini perkara apaan? Sepele doang. Gara-gara istrinya nge-password HP-nya dan suaminya nggak boleh tahu. Ih, psikopat anjir. Orang kayak gitu nikah lah, goblok. Itu tuh suaminya karena takut selingkuh atau takut apapun, jadi dia ada rada-rada gimana gitu ya. Iya, jadi kayak gak dikasih tahu marah nih berbulan-bulan kan, masih marah nih istrinya nggak ngasih tahu juga. Lagian gue juga bingung kenapa istrinya nggak mau ngasih tahu, entah ada rahasia apa, mungkin keperluan keluarga apa, tapi gue juga nggak tahu ya. Tapi biasanya orang yang terlalu over posesif kayak gitu, justru dia yang ngelakuin tahu. Iya, tapi Biasanya, kayak tapi nggak tahu ya. Tapi ya mungkin istrinya juga kenapa nggak kasih aja gitu passwordnya. Tuh kan itu juga suaminya, kalau misalnya ada apa kan bisa komunikasiin. Terus tapi yang salah juga suaminya. Suaminya tuh marah gitu, pergi ngambil parang gitulah, senjata tajam di tetangga, minjem dia senjata tajamnya dia minjem. Dia pulang tuh istrinya lagi tidur. Udah semaput nih katanya, istrinya nggak ditolong-tolong.
Dia lihat perutnya dibelah dong. Lu tau apa nggak? Anaknya masih selamat dikeluarin. Hah, anaknya masih Anjir, hidup? Anaknya diselamatin. Anjir, itu kayak dokter lagi ingin sesar. Terus anaknya diselamatin. Terus? Dia kabur. Sama anaknya? Iya, enggak, anaknya nggak dia bawa. Anaknya di situ. Akhirnya ditangani sama pihak berwajib. Kan meninggal. Meninggal. Terus akhirnya nggak lama dia laporin diri dia sendiri di silop-silop di polisi. Gitu ya pokoknya. Karena gue Mati. bingung. Sekarang banyak-banyak yang kayak gini kasusnya, terutama Iya, benar. pencabulan lagi. Cabulan ke anak kalau- kecil. Oh, gue tahu. Ya yang baju biru. Yang baju biru. Tapi Iya. gue nggak nemu videonya sama sekali. Anjir, kayak itu tuh bener-bener. Rame. Ya, gua mau nyari tahu juga, Bahkan gua gue udah lihat mungkin beberapa cuplikannya di TikTok. Terus katanya ada lagi yang serupa. Ada yang baju orange apa gitu, anaknya masih 10 tahun. Diapain? Dicabuli lagi yang kayak sama, tapi emaknya frontal. Mama lagi pengen kuda-kudaan gitu loh. Ih ampun, ada orang kayak gitu Kayak- ya. Gila. Gila anjir. Ada videonya, maksudnya ada beritanya gitu. Ada beritanya viral kayak apa mama mau main kuda-kudaan nih. Oh, mamanya baju oranye. Dikit lagi dia juga berbaju oranye. Gue heran sama orang-orang yang nggak pernah mikir anaknya sendiri gitu loh, cuma Itu- asal buat doang. Tapi biasanya ya anak yang udah dilecehkan dari kecil, itu dia biasanya kalau udah gede dia biasanya ada penyimpangan seksual gitu. Maksudnya Pokoknya dia jadi nafsuan kali ya. entah itu nafsuan, entah itu dia Trauma mungkin. penyimpangan, Iya. kayak entah itu suka sama hal-hal fetish yang aneh, atau suka sama om mungkin suka sama kakek-kakek tuh suka sama sesama jenis, kayak banyak banget penyimpangan yang kemungkinan terjadi kalau misalnya dia tuh dari kecil udah dikena pelecehan, jadi psikisnya keganggu. Kesian tahu, maksudnya Sama orang-orang begitu kan, dia nggak, maksudnya dia tuh kenapa ya orang tua itu kalau misalnya nggak mikir punya anak, kan. mm-mm. Kayaknya ini orang kampung kali ya, jadi kayak Makanya kalian guys kalau misalnya mau nikah tuh bener-bener persiapan bener-bener iya, guys. psikis gitu loh, kayak punya anak itu nggak cuma sekedar punya anak gitu loh. Tuh. Yang gue bingung yang apa yang lu cari dari anak kecil anjir. Masih segede, Segini, bahkan mungkin Segini. segininya gue kali ya. Jadi kayak belum tumbuh. apa yang lu mau main kuda-kudaan dari anak kecil itu apa? Lu bisa nyari yang di luar, lu bisa nyari laki-laki di luar lah, gak harus anak lu sendiri gitu Betul. loh. Maksudnya ya kan laki-laki maksudnya kayak banyak deh. Iya. Kayaknya ibunya juga penyimpangan gak Iya, sih? ibunya mungkin juga nggak tahu ya. Kalau yang baju biru itu kan ibunya katanya diperas kan. Oh iya. Kalau yang baju oranye ini gue belum baca banget gimana sih. Tapi kan dia dengan spontan bilang, nah main kuda-kudaan yuk, mama lagi pengen gitu kan, aneh aja gitu kan. Ya udahlah. Ya nggak tahu deh. Lu ada kasus apa lagi nih? Gue sih ada sih yang kayak gitu mirip juga. Kan tadi kan suaminya yang belapor membunuh ke ya. istrinya ya. Kalau ini istrinya yang ngebakar suami. Oh, Pasti gue tahu. denger nih, gue denger. Yang polwan itu loh, jadi dia tuh sama suaminya tuh sama-sama polisi. Terus ternyata suaminya itu ke Judul ketagihan ya. bahasanya, Judul. ketagihan judol. Sampai istrinya ini tuh katanya dia baru melahirkan, masih baby blues. Jadi katanya dia tuh punya gaji, tapi gajinya tuh malah diambil buat judol itu. Terus kayak dia tuh impulsif ngebakar suaminya. Iya. Ini tuh pasti emang yang main judi online itu gak jelas, tapi gue gak membenarkan Pembunuhan istrinya juga sih, cuma ya karena kan dia udah laporin, mungkin dari pihak polisinya juga menutup ini kan, menutup judi online-nya, tapi si istrinya ini udah ditangkap, tapi katanya dilepasin lagi karena punya anak. Tapi kan banyak pro dan kontra di situ. Kenapa banyak orang biasa yang ditahan punya anak nggak dilepasin gitu loh? Sekelas artis, kalau kita lihat almarhum Vanessa Angel aja kan. Oh iya, dia di penjara. Iya, loh. dia di penjara dengan dia ngasih ASI terus gitu loh ke suaminya, dia nitip. Itu aja gak, mereka tuh bahkan gak ada salah apapun, dan bahkan dia cuma dituduh, makanya masuk penjara. Tapi dia gak dipulangin dengan anak yang baru dia lahirin. Tapi dia malah boleh dipulangin, nggak di penjara. Iya, yang si Polwan ini. Jadi kan emang ada pro dan kontra di Pro sini dan kan. kontra. Jadi kayak emang menurut gua agak-agak kurang make sense aja sih. Jadi gua kayak nggak tahu dengan kepolisian Indonesia. Emang kepolisian Indonesia ini emang Kijang 186. Daripada gua bahas kepolisian ya, yang lain aja deh. jangan tangkap saya om. Nino. Jangan tangkap saya om. Terus, udahlah, gua mau bahas artis. Oh, siapa? Ini tuh lagi viral karena mau digugat cerai. Gua tahu. Nah, langsung tahu tuh pasti siapa Gua tahu, gua siapa mau tahu. digugat cerai. Si Sarwenda.
sama Ruben Onsu. Nah, mereka ini kan emang usut punya usut dikabarin selalu kan. Kayaknya si Sarwenda ini namanya selalu naik karena dirujak netizen. Iya loh. Karena anak angkatnya Bertrand Peto itu. Nah, tapi gue gak tahu, katanya si usut punya usut Sarwenda yang gugat duluan si Ruben. Tapi katanya Tapi diberikan kan Ruben yang iya, menggugat. jadinya udah keluar surat keputusannya dan Ruben yang benar-benar menggugat, tapi tanpa harta gono gini, tanpa hak asuh dan sebagainya. Jadi kayak Jadinya aneh kan? kayak Dia gak menuntut apa-apa gitu loh, dia cuma mau cerai. Cuma mau cerai. Aneh tahu kayak ada sesuatu deh yang dari Iya, Ruben ini. dan Kita dia gak nggak minta tahu. apa-apa sama sekali. Jadi pernah bilang Ruben kena santet lah apalah, makanya dia gak boleh sama istrinya, nanti membahayakan anaknya. Gue juga gak tahu masalah itu kenapa, tapi bener si Ruben yang menuntut cerai dari Sarwenda. Tapi sampai sekarang keduanya belum Ngomong buka apa-apa. mulut soal kasus ini. Jadi kayak masih simpang siur lah, tapi untuk surat putusannya udah keluar dan tersebar luaskan guys. Tapi kesian anaknya loh. Gue tuh kalau kayak gini-gini tuh Iya. kayak kesian anaknya. Soalnya menurut gue Tapi kayak kalau misalkan nggak cerai, kita nggak tahu ya masalahnya apa ya. Tapi kalau misalkan nggak cerai pun, nggak tahu sih takutnya. kesian juga anaknya ya. Takutnya berantem juga, tapi kan si Ruben kan juga sekarang sakit-sakitan. Gue gak tahu sih kalau misalnya bakal mengganggu atau apa, cuma ya tergantung lah, semoga berada pada pilihan yang terbaik. Yang terbaik. Ada apa lagi nih? Oh, kalau gue sih, lu tau gak sih yang satpam karena dia mukul anjing. Oh iya, itu tapi udah cukup redup sih ya guys. Iya, tapi udah itu case-nya udah close. Katanya yang terbaru ini satpamnya ternyata sudah dipekerjakan kembali di PI itu. Terus yang ngeviral dia juga udah minta maaf, jadi itu juga Dan udah case, clear udah dan case. teman-teman lolos. mungkin udah tahu. Tapi ngomong-ngomong soal artis tadi perselingkuhan, gue jadi keinget, lu tahu nggak si artis si ganteng Rizky Nazar itu? Dia mutusin ceweknya. Ya katanya nggak tahu sih, pokoknya dulu awal sih karena selingkuh sih, karena main film selingkuh. Yang katanya sama Salsa. Iya, dan Salsa lu tahu nggak sih, lu gak usah terlalu gimana-gimana deh. Udah beberapa kali kasus dia, lu sama Ohim juga gue tahu ya. Lu gak usah nutup-nutup. Dia tuh kayak emang sering banget dibilang kayak jadi pelakon. Iya, lu sama Ohim lu ngaku anjir itu lu selingkuh kan, makanya si Michi itu nggak jadi tunangan kan sama si Ohim anjir itu lu tapi itu emang lu. Tapi ya, orang secantik si Fahajum, dapetin yang lebih baik lah daripada Rizky Nazar. Cipa, lu gak usah lihat lagi tuh Rizky Nazar tuh brewoknya, dihabisin aja tuh, gak jelas tuh laki-laki babi tuh ya. Kan gak usah dianggap-anggap lagi, tapi baiknya si Siva ya, dia bener-bener up kasus itu di eksklusif dia pas si cowok ini udah bener-bener selesai project sama si Salsa. Jadi nggak ngeganggu project. Iya, Dia jadi baik project banget lu gak sih. turun ya, Salsabila lu. Dia tuh baik banget ya, dia tuh kayak udah selama ini tuh orang pihak yang paling kayak sepihak doang kan sama pacarnya. Betul, jadi banyak keluar di TikTok gitulah katanya si Rizky Nazar ini nggak tahu mau nikahin Siva atau enggak, nggak tahu pernah sosmed atau enggak. Lu tuh pacaran 5 tahun ngapain doang, ha? Lu 5 tahun lu udah selingkuh ya lu ini kayak. Gila 5 tahun. Tapi apa ya cowok kayak begitu ya? Iya, kadang gue bingung kayak selama ini gue ngefans lu ya, gue udah ngerasa lu perfect banget, cuma sekarang gue mau pindah haluan karena kayak lu agak ngeselin. Ya udahlah, daripada gue ngeselin terus ya. Tenang. Udah, nih BTW nih ya, kita udah banyak banget nih Iya. berita-berita viral seminggu ke belakang ini. Apa kita lanjut di next video aja nih guys. Kalau Next misalnya video. kalian suka, jangan lupa di like biar saya makin banyak gosipnya. Terus bisa juga share di komen gosip-gosip Iya, terpanas. terus temenin kita gosip selalu. Jangan lupa di subscribe juga dan share ke teman-teman kalian, bahkan orang tua kalian. Mungkin mama kalian juga butuh gosip ini seperti saya. Betul. Oke. Kita kan nonton TV kan. Sampai jumpa lagi bersama saya Angel. Dan Lita di Jelita Julita. Bye.